Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hakikat penelitian kualitatif. Kami beranggotakan Ahmad Muzaki, Bunga Fajri Aulia, dan Harismatul Azizia. Yang pertama ada hakikat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek tertentu. Dengan peneliti merupakan instrumen kunci. Sugiono 2005. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dari sudut pandang partisipan penelitian. Penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap individu atau kelompok dan berasal dari masalah sosial atau manusia. Yang kedua ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, di mana peneliti langsung pergi ke lokasi penelitian untuk memahami, mempelajari situasi, mengamati, mencatat, bertanya, serta menggali berbagai sumber data yang memiliki hubungan dengan fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik, yang bermakna bahwa semua data yang diperoleh tidak dituliskan dalam bentuk dan angka-angka. Yang ketiga, menekankan pada proses, bukan hasil, yang artinya memerlukan data yang mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana cara mengungkap proses kegiatan, bukan hasilnya. Yang keempat, bersifat induktif, yang bermakna bahwa data yang diambil terpisah, namun saling berkaitan, di mana peneliti tidak menggunakan deduksi teori, melainkan menggunakan fakta empiris sesuai yang ada di lapangan. Yang kelima, mengutamakan makna yang tidak jauh dari persepsi orang tentang suatu peristiwa. Yang keenam, peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian. Di sini, peneliti mengumpulkan data melalui pemeriksaan dokumen, mengamati perilaku, atau mewawancarai peserta. Yang ketujuh, lensa teoretis. Dalam penelitian kualitatif, sering sekali menggunakan lensa untuk digunakan dalam penelitian seperti konsep budaya, pusat etnografi, atau perbedaan gender, ras, atau kelas dari orientasi teoritis. Yang terakhir ada interpretatif. Interpretatif merupakan suatu bentuk inquiry interpretatif di mana peneliti membuat interpretasi dari apa yang mereka lihat, dengar, dan dipahami. Penafsiran ini tidak lepas dari latar belakang, sejarah, konteks, dan pemahaman peneliti. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian kualitatif. Para peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk salah satu dari 3 tujuan yang akan dijelaskan berikut ini. Tujuan pertama yaitu menghasilkan deskripsi rinci tentang suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, peneliti mencoba untuk menggambarkan dan mengkonseptualisasikan fenomena tersebut. Uraian deskripsi tersebut dapat berfokus pada berbagai fenomena, misalnya seperti makna yang diberikan oleh partisipan penelitian terhadap kehidupan dan lingkungan mereka, faktor kontekstual yang mempengaruhi kehidupan mereka, rangkaian peristiwa dan kemungkinan hasil, serta hal baru atau hal yang tidak biasa yang ada atau terjadi dalam masyarakat. Penggambaran yang baik akan menghasilkan deskripsi yang kental tentang fenomena, yaitu pernyataan yang menciptakan kembali suatu situasi dan sebanyak mungkin konteksnya, disertai dengan makna dan maksud yang melekat pada situasi tersebut. Tujuan penelitian kualitatif kedua adalah untuk mengembangkan kemungkinan penjelasan tentang suatu fenomena. Beberapa penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan atas fenomena yang diteliti. Penjelasan ini kemudian disebut sebagai pola, yang berarti bahwa satu jenis variasi yang diamati dalam penelitian secara sistematis terikat dengan variasi lain yang diamati. Jika peneliti tidak mengklaim bahwa satu variasi memiliki efek kausal pada yang lain, maka akan digambarkan sebagai pola relasional. Adapun jika kausalitas diklaim, maka itu digambarkan sebagai pola kausal. Tujuan ketiga atau tujuan terakhir dalam penelitian kualitatif adalah untuk mengevaluasi suatu fenomena. Dalam tujuan ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif dan membuat penilaian. Selain itu, peneliti dapat membuat deskripsi yang tebal tentang fenomena yang dievaluasi dan mengidentifikasi, baik itu konstruksi, tema, dan pola yang menonjol dalam fenomena yang diteliti. Penelitian yang bertujuan untuk evaluasi dilakukan dengan frekuensi yang semakin meningkat karena program pendidikan yang menerima dana pemerintah harus melalui evaluasi formal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ragam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terbagi menjadi banyak jenis. Beberapa di antaranya yaitu
Etnografi. Etnografi adalah istilah umum dalam dunia kerja lapangan, wawancara, dan cara lain untuk mengumpulkan data dalam lingkungan otentik, misalnya dunia nyata. Penelitian ini dilakukan di lingkungan alami dan bukan di lingkungan yang dibuat-buat. Peneliti menghabiskan waktu di lingkungan dan membangun hubungan dengan partisipan. Saat kepercayaan berkembang, para partisipan bertindak lebih alami dan lebih jujur ketika mereka mendiskusikan masalah atau membuat keputusan saat peneliti mengamati. Peneliti kemudian membuat catatan lapangan yang merangkum apa yang telah terjadi selama periode pengamatan tersebut. Hasil pengamatan kemudian akan diringkas dalam bentuk presentasi. Dr. Laura Tamakoshi 1996 membagi proses etnografi menjadi 4 fase, yaitu fase perencanaan, fase metode, fase menulis, dan fase referensi. Jenis penelitian kualitatif kedua adalah studi kasus atau case studies. Studi kasus adalah pemeriksaan fenomena tertentu seperti program, peristiwa seseorang, proses, lembaga, atau kelompok sosial. Merriam 1988. Studi kasus memiliki beberapa karakteristik, diantaranya partikularistik, yaitu fokus pada konteks tertentu seperti satu orang, keluarga, kantor, perusahaan, dan sebagainya. Naturalistik, maksudnya studi kasus adalah tentang orang dan situasi nyata, dan sebagian besar pengumpulan data terjadi di lingkungan nyata. Data deskriptif, yang berarti tebal karena sumber data studi meliputi observasi partisipan dan non-partisipan, wawancara, sumber sejarah dan narasi, tulisan seperti jurnal dan buku harian, dan sebagainya. Induktif. Untuk sebagian besar, studi kasus mengandalkan penalaran induktif, generalisasi konsep, atau hipotesis umum dari pemeriksaan data-data yang didasarkan pada konteks itu sendiri. Merriam 1988. Heuristik, yang berarti bahwa studi kasus menerangi pemahaman pembaca tentang fenomena yang diteliti. Studi kasus dapat membawa penemuan makna baru, memperluas pengalaman pembaca atau mengkonfirmasi apa yang diketahui. Bogdan dan Bicklin 1992 dan Merriam 1988 membagi studi kasus menjadi beberapa jenis, diantaranya studi kasus mikroetnografi, analisis situasi, studi kasus sejarah, studi kasus organisasi historis, studi kasus riwayat hidup, dan studi kasus psikologis, sosiologis, dan pendidikan. Jenis penelitian kualitatif selanjutnya yaitu penelitian wawancara, interview research. Penelitian wawancara merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berupa pembentukan pertanyaan dan menanyakannya. Penelitian wawancara dibagi menjadi 3 macam, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur, dan terbuka. Jenis penelitian kualitatif selanjutnya yaitu penelitian sejarah, historiografi. Borg dan Gall 1996 mendefinisikan penelitian sejarah atau historiografi sebagai suatu proses pencarian data secara sistematis untuk menjawab pertanyaan tentang fenomena masa lalu untuk tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lembaga, praktik, tren, dan masalah saat ini. Gall dan kawan-kawan pada tahun 1996 memberikan beberapa alasan mengapa penelitian sejarah mirip dengan bentuk penelitian kualitatif lainnya. Alasan pertama yaitu penelitian sejarah menekankan pada konteks. Alasan selanjutnya yaitu penelitian sejarah melihat perilaku dalam pengaturan alami daripada buatan ataupun laboratorium. Alasan selanjutnya yaitu penelitian sejarah lebih holistik daripada atomistik. Dan yang terakhir, penelitian sejarah mementingkan interpretasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Topik dan kajian penelitian kualitatif. Mempertimbangkan dari penelitian kualitatif, maka topik dan kajian penelitiannya tidak akan jauh dari interaksi antara manusia atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Penelitian kualitatif hanya meneliti kasus-kasus tertentu, tidak seperti penelitian kuantitatif yang hasilnya dipaparkan melalui data angka. Penelitian kualitatif memaparkan hasilnya dalam bentuk data deskriptif. Hal ini terjadi karena penelitian kualitatif mengkaji secara menyeluruh dan mendalam tentang kasus yang diteliti, sehingga cara yang terbaik untuk menyajikan datanya adalah melalui pendeskripsian. Topik dan kajian penelitian kualitatif tidak akan jauh dari fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Peneliti fenomena-fenomena sosial akan merasa tidak cukup apabila hasil temuannya disajikan melalui penelitian kuantitatif yang hanya menyajikan data, angka-angka, tanpa ada penjelasan lebih mendalam dan menyeluruh tentang apa, bagaimana, dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Oleh karenanya, digunakan penelitian kualitatif untuk topik dan kajian tentang fenomena sosial yang membutuhkan penjelasan lebih menyeluruh dan mendalam. Selanjutnya adalah prosedur penelitian kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2007, prosedur penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap
deskripsi atau orientasi, di mana pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Pada tahap ini, peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Selanjutnya ada tahap reduksi, di mana pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama, yaitu pada tahap deskripsi, untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Yang ketiga ada tahap seleksi, di mana pada tahap ini peneliti akan menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan hipotesis. 3 langkah tadi dibagi secara spesifik menjadi 7 langkah penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Suatu masalah merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang bertanya-tanya, berpikir, dan berupaya untuk menemukan suatu kebenaran. Dari pertanyaan yang muncul, tergambar suatu substansi masalah yang terkait dengan pendekatan atau jenis penelitian tertentu. Langkah yang kedua adalah pembatasan masalah, yang dalam penelitian kualitatif sering disebut fokus penelitian. Sejumlah masalah yang diidentifikasi, dikaji dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidak. Pertimbangannya antara lain atas dasar keluasan lingkup kajian. Karena kajian yang terlalu luas akan memungkinkan adanya hambatan dan tantangan dalam penelitian. Meskipun demikian, pembatasan masalah penelitian tidaklah bersifat kaku atau ketat. Langkah ketiga adalah penetapan fokus penelitian. Dengan menetapkan fokus masalah, berarti peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian, yang berarti pula juga membatasi bidang temuan. Menetapkan fokus berarti menetapkan kriteria data penelitian. Dengan pedoman fokus masalah, seorang peneliti dapat menetapkan data yang harus dicari. Data yang dikumpulkan hanyalah data yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti juga dapat mereduksi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Langkah yang keempat adalah pengumpulan data, serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menemui sumber data. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengumpulan data adalah menciptakan hubungan yang baik antara peneliti dengan sumber data. Hal ini terkait dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi, wawancara, atau pengamatan. Langkah yang kelima adalah pengolahan dan pemaknaan data. Analisis data kualitatif yang meliputi pengolahan dan pemaknaan data dimulai sejak peneliti memasuki lapangan. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan secara kontinu pada saat pengumpulan sampai akhir kegiatan pengumpulan data secara berulang sampai data jenuh atau tidak diperoleh lagi informasi baru. Dalam hal ini, hasil analisis dan pemaknaan data akan berkembang, berubah, dan bergeser sesuai perkembangan dan perubahan data yang ditemukan di lapangan. Langkah yang keenam adalah pemunculan teori atau menemukan hipotesis. Teori berfungsi sebagai alat dan berfungsi sebagai tujuan. Teori sebagai alat dimaksudkan bahwa dengan teori yang ada, peneliti dapat melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap fenomena yang ditemui. Sedangkan teori sebagai tujuan mengandung makna bahwa temuan penelitian dapat dijadikan suatu teori baru. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh, pelaporan hasil penelitian, di mana laporan hasil penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melakukan kegiatan pengumpulan data dinyatakan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.